Mengenal sejarah Islam adalah langkah penting untuk memahami agama ini secara mendalam. Berikut adalah rangkuman singkat tentang sejarah Islam yang akan membantu memahami dasar-dasar Islam dengan cara yang mudah. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab berada dalam kondisi yang disebut sebagai masa jahiliyah, yang berarti masa kebodohan. Pada masa ini, masyarakat Arab menyembah berhala dan hidup dalam kesukuan dengan banyak terjadi peperangan antar suku. Kehidupan sosial saat itu juga didominasi oleh praktik-praktik yang tidak adil seperti diskriminasi terhadap wanita, perbudakan, dan ketidakadilan sosial. Dalam keluarga Bani Hashim yang merupakan bagian dari suku Quraisy, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi di kota Makkah. Keluarganya termasuk salah satu yang paling terhormat dan berpengaruh di Makkah. Namun Nabi Muhammad SAW dibesarkan dalam kesederhanaan karena ayahnya, Abdullah, meninggal sebelum beliau lahir dan ibunya, Aminah, meninggal saat beliau masih sangat muda. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril di Gua Hira, sebuah tempat di luar Makkah. Wahyu ini mengawali misi kenabiannya untuk menyampaikan ajaran Islam, yaitu agama tauhid yang mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya, dakwah Nabi dilakukan secara diam-diam dan hanya melibatkan keluarga serta teman-teman terdekat seperti istri beliau Khadijah, sepupu Ali bin Abi Thalib, dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dakwah Islam semakin meluas, tetapi mendapat tantangan dan permusuhan dari kaum Quraisy yang merupakan penguasa Mekah, pemimpin Quraisy yang merasa terancam mulai melakukan perlawanan dan tekanan kepada kaum Muslim. Para pengikut Islam mengalami berbagai bentuk penyiksaan dan penganiayaan. Puncaknya, pada tahun 622 Masehi, karena terus mendapat tekanan, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya melakukan hijrah ke Madinah, sebuah kota yang terletak di utara Makkah yang kemudian menjadi pusat awal perkembangan Islam. Peristiwa hijrah ini juga menandai awal dari kalender Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membentuk masyarakat Islam yang pertama dengan mendirikan Piagam Madinah yang berfungsi sebagai konstitusi yang mengatur kehidupan sosial dan politik umat Muslim serta hubungan mereka dengan komunitas Yahudi dan suku-suku lainnya di Madinah. Masyarakat Madinah tumbuh menjadi komunitas yang adil, sejahtera, dan taat beragama di bawah kepemimpinan Nabi. Selama masa di Madinah, terjadi beberapa peperangan antara kaum Muslim dan Quraisy dari Makkah seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Akhirnya, pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya berhasil menaklukkan Makkah secara damai atau dikenal peristiwa Fatu Makkah, membersihkan Ka'bah dari berhala dan mengembalikannya sebagai pusat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah penaklukan Makkah, Islam menyebar dengan cepat ke seluruh jazirah Arab. Pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah perpisahan di Padang Arafah saat Haji Wada yang menekankan pentingnya persatuan umat, kesetaraan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah pada usia 63 tahun. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam dipimpin oleh 4 khalifah yang dikenal sebagai Khalifah Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama yang berhasil menyatukan umat Islam dan melakukan perluasan wilayah Islam. Umar bin Khattab, khalifah kedua yang dikenal dengan kepemimpinannya yang tegas dan adil. Di masa kepemimpinannya, wilayah Islam meluas hingga ke Persia dan Syam. Utsman bin Affan, khalifah ketiga yang dikenal dengan kedermawanannya, beliau juga menyusun mushaf Al-Quran yang pertama. Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat yang merupakan sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW,
Masa kepemimpinannya ditandai dengan perpecahan di kalangan umat Islam. Masa pemerintahan Khalifah Rasyidin diwarnai dengan perpecahan internal, terutama setelah wafatnya Utsman bin Affan. Konflik politik dan militer yang terjadi dikenal sebagai fitnah kubra, fitnah besar, menandai awal dari perpecahan yang lebih dalam umat Islam, terutama antara Sunni dan Syiah. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, perkhalifahan Islam beralih ke tangan dinasti Umayyah yang memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Spanyol di barat dan India di timur. Kemudian, dinasti Abbasiyah menggantikan Umayyah dengan Baghdad sebagai pusat pemerintahan dan menjadi masa kemasan bagi peradaban Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Sepanjang sejarah Islam, ajaran dasar Islam tetap konsisten berpusat pada 5 rukun Islam yang menjadi landasan utama bagi kehidupan seorang Muslim. 1. Syahadat, pernyataan iman bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. 2. Sholat, yaitu sholat 5 waktu setiap hari. 3. Zakat, yaitu memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan. 4. Puasa, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. 5. Haji, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Makkah bagi yang mampu. Selain rukun Islam, ada juga 6 rukun iman yang menjadi dasar kepercayaan seorang Muslim, yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Nabi dan Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada takdir. Sejarah Islam adalah kisah yang panjang dan penuh inspirasi. Dari kisah ini, kita dapat belajar banyak hal tentang keteladanan, perjuangan, dan nilai-nilai luhur. Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, saling tolong-menolong, dan menjunjung tinggi keadilan.